Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Mary Cindy, mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Tujuan saya membuat video ini yang pertama adalah untuk melaksanakan tugas akhir mata kuliah umum Pancasila. Kemudian selain itu mungkin video ini bisa digunakan untuk menambah wawasan atau informasi bagi penyimak video ini. Topik yang ingin saya bahas dalam video ini adalah peran generasi muda dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke? Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, di dalam sila Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila tersebut yang merupakan cerminan dari tingkah laku bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat dengan sebuah sistem ideologi yang bernama ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar yang dilambangkan dari tiap bagian dari perisai burung Garuda. Yang pertama yaitu nilai Pancasila pada lambang bintang emas. Sila pertama Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk. Kemudian saling menghormati pemeluk agama lain, bertoleransi antar umat beragama, kemudian tidak memaksakan kehendak umat antar umat beragama, dan tidak mencemooh atau mengejek orang lain. Sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas merupakan asas kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Kemudian tidak ada perbedaan antara ras satu golongan dengan yang lainnya dan antara sesama rakyat Indonesia. Kemudian sikap tanggap rasa dan saling tolong menolong yang paling diutamakan. Kemudian nilai kemanusiaan Indonesia harus dijunjung tinggi dan menghargai pendapat masing-masing. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Simbol persatuan terdapat pada lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini yaitu menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, kemudian berjuang patriotisme dimanapun berada. Pohon beringin itu melambangkan negara Indonesia sendiri yang memiliki tubuh besar, tinggi, kemudian memiliki daun yang lebat. Itu merupakan dilambangkan kayak seperti tempat berteduhnya rakyat Indonesia. Kemudian akar-akar pohon beringin itu diibaratkan seperti kayak suku-suku yang terdapat di Indonesia, meskipun banyak cabang, tetapi akar tersebut tetap bersatu dan satu. Yang berarti Pancasila digunakan sebagai tatanan hidup dan tujuan negara Indonesia. Singkatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama yaitu sila pertama mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kemudian sila kedua yaitu mengandung rumusan sifat keseluruhan budi luhur manusia di Indonesia, yaitu kedudukan manusia itu sederajat dan sama dan memiliki hak kewajiban yang sama. Sila ketiga
serta mendahulukan persatuan dan kesatuan. Yang kemudian sila keempat merupakan sendi utama demokrasi Indonesia, memiliki asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Sila terakhir kelima yaitu merupakan tujuan negara bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian sila keempat merupakan berlambang dengan kepala banteng yang berwarna hitam dan putih, kemudian berlatar belakang berwarna merah. Nah, simbol kepala banteng itu melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng, di mana banteng itu hidup rukun bersosial satu sama lain. Nilai-nilai yang terkandung antara lain yaitu pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana, kekeluargaan itu harus diutamakan, kemudian kedaulatan bangsa Indonesia ada di tangan rakyat, kemudian kebijaksanaan dalam mengambil solusi, keputusan yang diambil harus didasarkan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila terakhir dalam Pancasila yang kelima yaitu dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Kemudian hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Kemudian tujuan rakyat Indonesia merupakan adil dan makmur dan mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, saat ini kan kita sudah memasuki era globalisasi di mana waktu, ruang, jarak bukan lagi jadi pembatas. Nah, globalisasi itu dapat berpengaruh terhadap perubahan nilai-nilai budaya suatu bangsa. Yang mau gak mau, suka gak suka, globalisasi ini telah datang dan telah menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut bisa saja bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini Pancasila sering mengalami penurunan. Penurunan ideologi Pancasila ini merupakan dampak bisa dibilang dari adanya globalisasi yang semakin pesat ini, yang membuat ideologi lain masuk dan membuat nilai-nilai luhur Pancasila itu di dalam masyarakat Indonesia semakin memudar, sehingga memunculkan sikap-sikap masyarakat Indonesia yang menentang sila Pancasila, seperti banyak yang korupsi, pelecehan Pancasila muncul di banyak tempat, dan yang seringkali terjadi maraknya pertentangan di masyarakat Indonesia akibat ideologi-ideologi yang masuk yang menyesatkan, seperti munculnya radikalisme, komunisme, dan kapitalisme, dan sebagainya. Dan karena minimnya pemahaman masyarakat Indonesia akan Pancasila, membuat Pancasila menjadi mudah dihasut, sehingga Pancasila itu nilainya semakin terkikis. Ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menjadi pelajar yang membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila, karena pendidikan ini kan modal utama. Jadi sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Pendidikan Pancasila yang diberikan bukan hanya sekedar dihafal untuk mendapat nilai, tetapi pendidik juga bisa mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berperan aktif dalam masyarakat. Jadi generasi saat ini perlu berinteraksi bersama masyarakat, disertai dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan bertindak seperti yang Pancasila ajarkan. Tindakan itu bisa dimulai hal sekecil apapun. Contohnya yang seperti tadi, membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila, serta menguatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, pada saat ini generasi muda itu sangat berperan penting dalam menumbuhkan kembali kedudukan Pancasila, karena saat ini negara Indonesia itu berada di tangan generasi muda saat ini. Cara yang bisa dilakukan generasi muda saat ini dalam mengembalikan kedudukan Pancasila adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah pudar, seperti menumbuhkan rasa toleransi yang kuat, menghormati sesama,
saling membantu, gotong royong, menjalankan syariat agama yang baik dan benar, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Generasi muda juga harus mempertahankan jati diri bangsa Indonesia di tengah era globalisasi ini dengan saling menguatkan satu sama lain dan mencintai produk dalam negeri bisa tidak mengikuti model barat. Meskipun globalisasi sudah berkembang pesat, tetapi alangkah baiknya generasi muda saat ini tuh tidak terlalu mengikuti budaya barat. Jadi tetap mempertahankan budaya Indonesia, karena generasi saat muda ini juga bisa memperjuangkan Pancasila dengan menumbuhkan nasionalisme, saling menghargai dan mencintai tanah air. Nah, itu dia materi yang saya sampaikan. Di sini saya juga masih belajar, jadi jika materi yang saya jelaskan kurang banyak, kurang paham dan mohon bisa ditambahi di dalam komentar agar bisa dibaca juga oleh penikmat ini. Mohon maaf jika ada tutur kata kesalahan saya sepanjang video. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.